Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi Consumer Research. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Dani Nur Ismail dengan NPM 23005, kemudian saya sendiri Bagas Sivanis Wandaru dengan NPM 23013, kemudian ada Agatha Adi Surya dengan NPM 23014, dan ada Izal Amanda Hukma dengan NPM 23017. Kemudian yang terakhir ada Hendian Bintang dengan NPM 2000125. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam metode penelitian, kita harus mengenal dulu apa itu consumer research. Consumer research adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data mengenai perilaku konsumen. Tujuan akhirnya adalah membantu perusahaan mengambil keputusan pemasaran yang lebih tepat berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan asumsi. Melalui penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan konsumen, bagaimana mereka memilih suatu produk, serta faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Adapun tujuan utama customer research antara lain adalah memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, menemukan peluang pasar baru, membantu pengembangan produk, mengurangi risiko kegagalan bisnis, serta menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Sebagai contoh, sebelum meluncurkan menu baru, sebuah restoran biasanya akan melakukan survei kepada pelanggan mengenai rasa, harga, atau jenis makanan yang paling diminati. Dari hasil penelitian tersebut, perusahaan dapat menentukan produk yang memiliki peluang lebih besar untuk diterima oleh pasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa consumer research merupakan dasar dari hampir seluruh keputusan pemasaran yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke jenis penelitian pertama, yaitu exploratory research atau penelitian eksploratif. Exploratory research adalah penelitian yang dilakukan ketika suatu masalah belum diketahui secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai suatu masalah, sehingga peneliti dapat memahami situasi sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam. Dengan kata lain, penelitian ini lebih berfokus pada proses mencari informasi, menemukan ide, serta menyusun hipotesis awal. Tujuan dari exploratory research ini antara lain yaitu untuk mengidentifikasi masalah, menemukan peluang baru, memahami perilaku konsumen, dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Sebagai contoh, sebuah kafe mengalami penurunan jumlah pelanggan, tetapi belum mengetahui penyebabnya. Untuk mencari penyebab tersebut, pihak kafe dapat melakukan wawancara kepada pelanggan, berdiskusi melalui focus group discussion, atau mengamati perilaku pengunjung. Dari hasil penelitian awal tersebut, perusahaan dapat mengetahui apakah penurunan pelanggan disebabkan oleh harga, kualitas produk, pelayanan, atau faktor lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa exploratory research ini merupakan langkah awal dalam penelitian konsumen yang bertujuan memahami masalah sebelum dilakukannya penelitian yang lebih terstruktur nantinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kualitatif riset, metode riset yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial secara mendalam. Metode ini menggunakan data non-numerik seperti kata-kata, perilaku, dan pengalaman serta menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu hal terjadi. Ciri utamanya ada 3. Yang pertama, data deskriptif. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi, bukan angka atau statistik. Yang kedua, fokus pada makna, lebih mengutamakan perspektif subjektif yang diteliti, bukan sekedar melihat hasil akhirnya. Yang ketiga, fleksibel. Pertanyaan dan fokus peneliti bisa berkembang atau disesuaikan saat penelitian berada di lapangan. Metode penggunaan data ada 3. Yang pertama, wawancara mendalam, percakapan langsung dan dari narasumber untuk menggali pandangan dan pengalaman pribadi mereka. Yang kedua, observasi, mengamati perilaku subjek secara langsung di lingkungan asli mereka. Focus group discussion, diskusi kelompok terarah untuk mendapatkan berbagai perspektif dengan cepat. Selanjutnya, kuantitatif riset. Metode ini merupakan penelitian ilmiah yang berfokus pada pengumpulan data numerik dan analisis statistik. Pendekatan ini bertujuan untuk
menguji hipotesis, mengukur variabel, serta melihat hubungan atau pengaruh antara variabel secara objektif untuk menarik kesimpulan yang dapat digenerasikan. Karakteristik utama berbasis angka. Data yang dianalisis berbentuk bilangan atau data kualitatif yang dikuantitatifkan. Yang kedua, objektif dan terstruktur. Langkah-langkah penelitian mulai dari perumusan masalah hingga pengumpulan data bersifat pasti dan tidak dipengaruhi oleh opini pribadi peneliti. Selanjutnya, penggunaan sampel. Menggunakan sampel yang representatif mewakili populasi agar hasil kesimpulan dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kita sekarang masuk ke validity dan reliability. Validity merupakan petunjuk apakah instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk reliability yaitu menunjukkan konsistensi hasil pengukuran apabila dilakukan berulang kali. Sebagai contohnya yaitu jika kuesioner kepuasan pelanggan digunakan 2 kali pada kondisi yang sama dan hasilnya tetap konsisten, maka instrumen tersebut reliable. Kita masuk ke observational research, yaitu penelitian dengan mengamati perilaku konsumen secara langsung. Sebagai contoh kasus yaitu sebuah minimarket ingin mengetahui rak mana yang paling sering dikunjungi pelanggan. Peneliti tidak bertanya kepada pelanggan, tetapi mengamati langsung perilaku mereka melalui pantauan CCTV selama 1 minggu. Sebagai hasil pengamatan yaitu 70% pelanggan langsung menuju rak minuman, 20% menuju rak makanan ringan, dan 10% menuju rak kebutuhan rumah tangga. Kesimpulannya yaitu kita bisa menempatkan produk promosi di dekat rak minuman dan mengatur ulang tata letak toko agar penjualan terus meningkat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada casual research atau penelitian kasual. Casual research adalah desain riset untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat guna membuktikan apakah X benar-benar menyebabkan Y. Selanjutnya ada metode casual research dilakukan melalui eksperimen laboratorium yang terkontrol, penuh eksperimen lapangan di lingkungan nyata atau tes marketing untuk menguji strategi di pasar terbatas. Contohnya, menguji apakah diskon 20% meningkatkan niat beli dengan membandingkan grup yang diberi diskon dan grup kontrol. Selanjutnya ada connection responden atau menghubungi responden. Connection responden adalah tahap flatwork survei yang berkaitan dengan cara penelitian menjangkau dan berkomunikasi dengan responden untuk mengumpulkan data. Selanjutnya ada metode kontak. Penelitian dapat menghubungi responden melalui wawancara tatap muka yang memberi data kaya namun berbiaya tinggi, telepon yang cepat namun terbatas durasinya, surat yang murah namun respon rate-nya rendah, atau survei online yang murah dan cepat namun rawan bias sampel. Langkah praktisnya, prosesnya mencakup memilih metode kontak yang sesuai, menyiapkan sampling frame, menjadwalkan kontak, melakukan callback untuk non-respon, dan memantau tingkat respon selama pengumpulan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kuesioner. Kuesioner ini adalah suatu alat pengumpulan data yang berisi serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk memperoleh informasi. Informasi dapat berupa mengenai pendapat, sikap, perilaku, kebutuhan ataupun kepuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Kuesioner merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penelitian kuantitatif karena mampu mengumpulkan data dari banyak responden secara efisien. Kemudian untuk tujuan kuesioner sendiri, yang pertama
mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian mengukur tingkat kepuasan pelanggan, mengetahui persepsi dan terhadap suatu produk atau merek, kemudian membantu perusahaan dalam mengambil keputusan pemasarannya. Dalam kuesioner ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami, tidak menimbulkan makna ganda, tidak mengarahkan jawaban responden, dan disusun secara sistematik dari pertanyaan umum ke khusus. Kemudian dari panjang kuesioner sendiri tidak berlebihan, agar responden tidak cepat bosan. Kelebihan kuesioner yang pertama dapat menjangkau banyak responden, biaya relatif murah, hasil mudah diolah menjadi data statistik, dan memudahkan perbandingan jawaban antar responden. Namun dengan demikian ada beberapa kekurangan kuesioner sendiri. Yang pertama, responden mungkin tidak dapat menjawab dengan jujur. Tidak semua pertanyaan yang dipahami oleh konsumen dengan baik. Dan yang terakhir, tingkat pengembalian kuesioner terkadang rendah dan terutama jika dilakukan secara online. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sampling dan data analisis. Yang pertama, sampling ini adalah suatu proses dengan memilih sebagian anggota dari suatu populasi untuk dijadikan responden penelitian. Sampling sendiri dipilih karena tidak mungkin meneliti seluruh populasi karena keterbatasan waktu, biaya, dan juga tenaga. Sampling yang baik harus mampu mewakili karakteristik populasi, sehingga hasil penelitiannya dapat digenerasikan. Kemudian ada beberapa tujuan sampling. Yang pertama, menghemat waktu dan biaya penelitian, karena tidak harus melibatkan banyak populasi atau semua populasi. Kemudian yang kedua, mempercepat proses pengumpulan data, dan juga dapat memperoleh hasil penelitian yang tetap akurat jika sampling dipilih dengan benar. Jenis-jenis sampling yang pertama ada probability sampling. Ini yang maksudnya semua anggota populasi yang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampling. Contohnya seperti simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan systematic sampling. Kemudian yang kedua ada non-probability sampling. Ini maksudnya tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Contohnya seperti convent sampling, purposive sampling, quota sampling, serta snowball sampling. Contohnya, jika seperti di sebuah universitas ingin mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap layanan perpustakaan. Dari total 5.000 mahasiswa, dipilih 300 mahasiswa sebagai sampel penelitian. Kemudian yang kedua ada data analisis atau analisis data. Ini adalah proses mengolah, menyusun, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan agar menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Setelah data diperoleh melalui kuesioner atau metode lainnya, penelitian melalui analisis untuk menemukan pola, hubungan, maupun kesimpulan penelitian. Dalam analisis data ini ada 5 tahapan. Yang pertama ada editing, yaitu memeriksa kelengkapan dan kebenaran data. Coding, memberikan kode pada setiap jawaban agar mudah diolah. Yang ketiga, tabulasi, ini menyusun data ke dalam tabel. Dan yang keempat ada analisis statistik, yaitu menghitung rata-rata persentase, korelasi atau uji statistik lainnya. Dan yang terakhir ada interpretasi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Dari analisis data sendiri tujuannya untuk menjawab rumusan masalah penelitian, menguji hipotesis penelitian, menemukan pola perilaku konsumen, dan menjadi dasar pengambilan keputusan pemasaran. Contohnya, jika ada sebuah perusahaan minuman melakukan survei terhadap 500 pelanggan. Setelah dianalisis, diketahui bahwa 85% responden lebih menyukai kemasan yang praktis dibandingkan ukuran besar. Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan memutuskan untuk memperbanyak produksi kemasan kecil karena lebih sesuai dengan preferensi konsumen. Dari penjelasan yang sudah saya jabarkan tadi, kesimpulannya yaitu kuesioner ini adalah alat utama untuk mengumpulkan informasi dari konsumen melalui serangkaian pertanyaan yang terstruktur. Kemudian sampling ini adalah proses memilih sebagian populasi sebagai responden agar peneliti dapat lebih efisien namun tetap representatif. Dan yang terakhir data analisis,
Ini merupakan proses mengolah dan menafsirkan data hasil penelitian sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis dan pemasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.